ngapain marahin ibu ini? Mas, jangan kasar begitu dong sama ibu-ibu. Ini bukan urusan lu semua. Pergi lo. Mas, gak usah ngotot ya. Saya teriakin maling biar tahu rasa kamu. Iya, betul. Wah, tekokin aja dia. Ayo. Pergi, Kak. Pergi lu. Pergi lu. Macam aja lu sini. Pergi. Oh, dasar. Beraninya. Bu nggak apa-apa bu. Ayo Bu, duduk dulu Bu. Kasihan ibu ini. Nggak apa-apa bu. Bu, kaki ibu kena paku. Kayak ada yang ngedok pintu. Tunggu Rido. Aduh. Kaki mama kenapa, Ma? Gak apa-apa, Pak. Kaki mama kenapa kok nggak pakai sandal? Aduh. Mama. Aminah. Ya Allah. Ternyata saya mimpi. Kenapa mimpinya begitu ya? Aminah jadi menderita begitu. Ada apa ya sama Aminah? Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama Aminah. Kalau saja Papa ada di sini dan melihatku terluka seperti ini, dia pasti akan panik. Dia pasti akan putang-panting bawa aku ke dokter atau cari obat ke sana kemari. Papa begitu mencintaiku. Dia tidak akan rela melihat aku terluka sedikit pun. Seandainya Aminah ada di sini bersama saya, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak akan sekuatir ini. Saya tidak mau kamu bersedih apalagi terluka. Dok, aku mau kamu terima ini. Ya apa, Fit? Ini uang hasil aku jual gelang simpanan aku. Aku mau kamu pergi ke Surabaya, kamu temuin Ibu Aminah, kamu bawa dia cepat pulang. Fit, kamu ngapain sih sampai jual gelang kamu? Kamu gak usah mikirin tentang gelang, Dok. Gelang gampang, nanti aku bisa beli lagi. Yang penting sekarang keluarga kamu, Bu Aminah. Kayak ada suara di luar. Sekarang kamu pergi naik pesawat. Suara Vita sama Rido. Tapi kayaknya aku naik kereta aja deh, biar lebih murah. Jangan, Dok. Kamu harus naik pesawat. Semakin cepat kamu sampai sana, semakin cepat kamu ketemu Bu Aminah. Kamu gak usah mikirin harga tiket. Kata temen aku di online banyak yang diskon kok. Ya.
Makasih ya, Fit. Sama-sama. Lagi ngomongin apa sih kalian ini? Pak, Kok kayaknya serius banget? Enggak, Pak. Tadi kita ngomongin kerjaan. iya besok saya suruh Rido cari kerjaan, Pak. Cuma dia katanya khawatir tinggalin Bapak sendiri. Kalian berdua itu baik sekali sama Bapak. Selalu memperhatikan Bapak. Bapak juga kenapa, Pak? Kok mukanya pucat gitu, Pak? Bapak sakit? Dari tadi sore perasaan Bapak selalu nggak enak. Bapak selalu memikirkan Ibu. Bapak takut dok terjadi apa-apa sama Ibu. Tadi Bapak juga mimpi Ibu datang. Tapi dalam keadaan sakit. Kakinya kenapa-kenapa. Vita, tolong Bapak ya. Coba kamu telepon Fitri. Tanyakan keadaan Ibu. Pak, tadi kebetulan Fitri udah telepon kita. Dan saya udah ngomong ke Fitri. Kata Fitri, dia besok mau ngecek Ibu. Tapi untuk sekarang Ibu baik-baik aja kok, Pak. Tapi kenapa kamu nggak kasih tahu Bapak? Tadi saya pengen bangunin Bapak. Cuma kasihan Bapak tuh lagi tidur, saya nggak enak, Pak. Tapi perasaan Bapak selalu mengatakan Ibu dalam masalah. Mudah-mudahan Ibu tidak ada masalah sesuai apa yang kamu bilang. Aku akan kembalikan jam tangan ini. Dan setelah itu aku pergi. Nadifa? Nadifa? Pano, Ya, Ma. Diva mana? Kok gak kesini? Lagi mandi bentar, Ma. Ntar kesini kok. Papa tuh masih nggak percaya kalau Bu Aminah yang ngambil jam tangan kamu. Karena Papa lihat dia orangnya baik, jujur, nggak pernah ninggalin sholat lagi. Iya, Pak. Sama kok, Pak. Tapi kenyataan kayak gini kan, ya aku juga bingung, Pak. Gini aja deh, ikhlasin aja jam tangan kamu itu. Kalau memang rezeki kamu, jam tangan itu juga akan kembali ke tangan kamu. Ya. Kasih ya, Fit. Ini Mas. Aku ketemu jam tangan kamu di kamar. Aku kan udah bilang dari awal, Bu Aminah nggak mencuri. Buktinya jam tangan kamu ada kok di kamar. Iya, tapi kan kamu lihat sendiri aku cari kemana-mana, aku nggak ketemu. Seharusnya kamu tuh cari yang bener. Sebelum kamu nyalain orang lain, Mas. Ibu mencoba memperdaya. Pintar juga dia. Pasti ibu sengaja simpen jam tangan ini sebelum dia pergi. Mungkin biar orang-orang di rumah ini nyalain gua semua. Ya Allah, ternyata jam tangan itu nggak hilang. Berarti aku juga udah ikut fitnah Bu Aminah dong. Aduh, kasihan banget Bu Aminah. Aku jadi ikut berdosa sama dia. Dari awal aku tuh nggak percaya, Mas, kalau Bu Aminah yang mencuri jam tangan kamu. Sekarang
Semua orang di rumah ini udah memfitnah orang yang gak bersalah. Ya mungkin Bu Aminah tahu kalau kita semua curiga sama dia. Makanya dia sedih dan dia pergi dari rumah ini. Aku juga gak nyalain dia. Ya habis pas dia pergi, jam aku hilang. Wajar dong kalau aku curiga. Tapi kamu ingat ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kok kamu nyalain aku sih? Mau kamu apa? Aku cari Bu Aminah. Yaudah, di mana bilang? Vano! 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 Ingat Vano, jangan pernah kamu bentak Diva seperti itu lagi. Kamu sudah lupa apa? Kamu itu dulu hanya yatim. Hah? Kamu saya berikan pekerjaan. Saya nikahkan dengan anak saya. Hidup layak seperti ini. Semudah itu saya bisa berikan semuanya dengan kamu. Tapi semudah itu pula saya bisa ambil dari kamu. Maaf, Pak. Gak perlu kamu minta maaf sama saya. Minta maaf sama Diva. Sama Ibu Aminah kalau kamu bisa ketemu sama dia. Dan ingat, Vano. Tidak perlu kamu buta karena harta. Harta itu tidak bisa memberikan apa-apa sama kamu. Tidak bisa memberikan kebahagiaan sama kamu. Dan harta itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih sayang orang-orang yang ada di dekat kamu. Bangun! Iya, Ibu. Enak-enakan kamu tidur di tempat saya ya. Bangun! Ayo bangun! Bangun kamu dari tempat saya. Ayo cepat pergi. Pergi. Ya. Ayo. Ayo. Astagfirullahaladzim. Hah? Pergi nggak? Ya Allah. Pergi cepetan sana. Iya, Bu. Kalau nggak, pergi nggak? Iya. Mau pergi nggak kamu? Iya, Cepet sana. Sabar, Bu. Sebentar. Pergi yang jauh. Ayo pergi cepetan sana. Ya Allah. Ya Allah. Hujan. Allah Akbar. Ya Allah. Hujan. Aku lari. Lapar. Ya Allah. Aminah di sana udah makan belum ya? Ya Allah. Perutku perih. Aku lapar.